Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, tartibul adillah, runtutan dalil. Nah, di pembahasan kali ini di tartibul adillah ini akan membahas tentang runtutan dalil. Karena dalil itu kan banyak, ada Al-Qur'an, ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu pun di hadis Nabi nanti ada perincian, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, dan juga di situ ada ijma ulama, ada qiyas. Nah, dari sekian banyaknya dalil yang ada, apakah semua dalil ini dipakai? Dan ketika ada dalil-dalil yang bertentangan, misalkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan hadis Nabi yang lain. Misalkan Al-Quran bertentangan dengan Al-Quran, Al-Quran bertentangan hadis, hadis bertentangan dengan ijma, ijma bertentangan dengan qiyas misalkan. Nah, ketika ada dalil yang bertentangan, maka bagaimana cara kita, cara ulama usul fikih itu memberikan cara agar bisa mengompromikan antara dalil-dalil yang bertentangan. Nah, di sini pembahasannya itu semua dibahas di tartibul adillah, runtutan dalil. Qala al-musannifu at-tartibu lughatan. Tartib secara bahasa adalah ja'lu kulli syai'in fi martabatihi, menjadikan sesuatu sesuai dengan urutannya, ya. Jadi yang pertama yang pertama, yang kedua. Tidak boleh yang kedua lebih maju dari yang pertama. Ini namanya tartib. Wastilahan, secara istilah para ulama, huwa ja'lul asya'il katsirah bihaitsu yutlaqu 'alaiha ismu wahidin wa yakunu li ba'di ajza'ihi nisbatan ila ba'din bitaqaddumi wat ta'akhur. Jadi yang dikatakan tartibul adillah, tartib secara umum, secara istilah adalah sesuatu yang banyak. Semuanya ini dikatakan dengan satu nama, yaitu dalil. Misalkan di sini ada Al-Qur'an. Jadi runtutan pertama itu kan Al-Qur'an. Runtutan pertama Al-Qur'an, runtutan kedua hadis, runtutan ketiga ijma, keempat qiyas. Ini dalil-dalil yang sudah disepakati ulama. Quran, hadis, ijma, qiyas. Dan ini harus tartib, ya. Harus dimulai dari Al-Quran dulu, baru hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau tidak ada di hadis Nabi, baru pindah ke ijma. Setelah ijma, baru ada qiyas. Nah, sekarang yang empat ini dinamakan dengan satu nama, yaitu masadirus syariah, ya, sumber-sumber syariah atau dalil syariah. Wa yakun li ba'di ajza'ihi nisbatan ila ba'din bitaqaddumi wat ta'akhur. Kemudian salah satu dari empat ini ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Jadi kalau misalkan nanti ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan qiyas, maka mana yang akan dipilih? Apakah kita akan memilih hadis atau bahkan memilih qiyas? Nah, tentunya di sini dalam tartibul adillah kita harus lebih memprioritaskan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dibandingkan qiyas. Ya, seperti itu. Ini namanya tartib. Wa tartibul adillati, untuk cara mentartibkan dalil, mana dalam artian mana yang bisa diambil dari dalil-dalil yang bertentangan ini, ketika hadis bertentangan dengan hadis lain, mutawatir bertentangan dengan ahad. Dan siapa orang yang bisa mentartibkan ini? Siapa orang yang bisa melakukan ini semua atau mengaplikasikan kaidah tersebut? Innama yaqumu bihi man huwa ahlun lidzalik. Ya, tidak lain dan tidak bukan orang yang mentartibkan adillah, yang bisa mengatakan oh ini yang lebih kuat, oh ini lemah, oh ini yang dikedepankan, oh ini yang diakhirkan. Siapa orang yang bisa melakukan itu? Tidak lain dan tidak bukan kecuali orang yang memang ahli dalam hal tersebut. Siapa orang yang ahli dalam bidang ini, dalam bidang menentukan mana dalil yang kuat, mana dalil yang lemah, mana yang dalil yang bisa diambil, mana dalil yang tidak bisa diambil, wahuwal mujtahid, ya. Orang tersebut adalah mujtahid, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ya, Imam Ahmad, Imam Lais ibn Sa'ad, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, Lais ibn Sa'ad. Jadi ulama mujtahid ini banyak sekali. Ya, cuma kenapa sampai sekarang yang beredar yang menyebar hanya 4 saja, karena memang mereka itu didukung dengan murid-muridnya yang bisa dikatakan kompeten dalam masalah tersebut.
menukil mazhab mereka generasi demi generasi. Walidzalika qaddama ba'duhum babal ijtihadi ala dzalik. Nah, oleh karena itu sebagian ulama usul fikih mengedepankan bab ijtihad ala dzalik atas bab tartibul adillah. Karena tartibul adillah ini adalah ranah dari mujtahid, sehingga sebagian ulama usul fikih itu mengedepankan bab ijtihad daripada tartibul adillah. Wa huwa maslaku jumhuril usuliyyin min asy-Syafi'iyyah wal Malikiyyah wal Hanabilah, dan ini adalah teori atau metode yang digunakan oleh mayoritas ulama usul fikih dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabalah. Kenapa? Li'annahu min amalil mujtahid. Karena tartibul adillah ini adalah ranah dari seorang mujtahid. Bainama dhahaba ba'dul Hanabilah ila 'ardihi ba'dal adillah li silatihil wuthqa biha. Di mana sebagian Hanabilah itu menjadikan bab ijtihad itu terletak setelah tartibul adillah. Kenapa? Karena ada kaitannya antara mujtahid dengan tartibul adillah. Kalau di kitab ini bab ijtihad ini diletakkan setelah tartibul adillah. Jadi kalau kita ikut pada metodenya jumhurul ulama minal usuliyyin minal fuqaha Syafi'i wal Maliki wal Hanabilah, alangkah pantasnya kalau misalkan tartibul adillah ini ditaruh setelah ijtihad. Nah, itu yang dilakukan oleh Imam Haramain dalam kitab Waraqat, dan begitu juga yang dilakukan oleh Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitabnya Syarh Al-Waraqat, Syarh Ma'ali al-Waraqat. Wa huwa ma masya alaihi fil waraqat. Ini yang metode yang dijalankan oleh Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini dalam kitab Waraqat, di mana Al-Imam Al-Juwaini dalam kitab Waraqat ini menetapkan bab ijtihad ini terletak setelah tartibul adillah. Padahal kalau kita ikut pada metodenya jumhurul ulama minasy-Syafi'i wal Maliki wal Hanabilah, maka tartibul adillah ini alangkah baiknya diletakkan setelah bab ijtihad. Jadi bab ijtihad itu dibahas terlebih dahulu, apa itu ijtihad, apa itu mujtahid, apa itu mufti, apa itu mustafti, kaitan dengan mufti dengan mustafti itu apa, dan taklid itu apa, siapa itu muqallid, terus hubungan muqallid dengan mujtahid itu apa. Lalu setelah itu dibahaslah tartibul adillah. Karena tartibul adillah ini bukan pekerjaannya orang biasa. Ini pekerjaannya seorang mujtahid. Jadi kalau tartibul adillah dibahas terletak setelah bab ijtihad, alangkah lebih serasi dan lebih sesuai. Jadi orang langsung paham gitu. Kalau kita langsung bahas tartibul adillah di sini, padahal kita kan belum tahu apa itu ijtihad. Nah, tentunya sulit dalam memahaminya. Ya ala kulli hal likullin wijhah. Semua itu punya pandangan masing-masing. Ya ala kulli hal idza alimta hadza, kalau kamu tahu ini, fa'lam annal adillah yuqaddamu minha inda ijtima'iha. Dalil-dalil itu ada yang didahulukan dari dalil yang lain ketika dalil-dalil itu berkumpul semuanya. Wa tanafi madlulatiha, kemudian saling bertentangan. Ya, saling bertentangan. Misalkan nih hadis Nabi SAW mengatakan haram, ya. Di hadis yang lain mengatakan haram. Mana di hadis yang lain mengatakan halal misalkan. Jadi satu hadis mengatakan haram, hadis yang lain mengatakan halal. Satunya mengatakan halal, satunya mengatakan haram. Bagaimana cara mengedepankan mana dalil yang kuat, mana yang dalil yang tidak kuat? Nah, di sini tugasnya seorang mujtahid. Fayuqaddamu al-jali minha 'alal khafi. Ya. Sehingga dalil yang jelas itu dikedepankan dari dalil yang samar. Wa dzalika kadh-dhahiri wal muawwal fayuqaddamu al-lafdhu fi ma'nahu al-haqiqi ala ma'nahu al-majazi. Ya. Contoh jali adalah hakiki, contoh khafi adalah majazi. Nih, misalkan ada orang berkata demikian. Berkata seperti ini. Saya kasih contoh di sini agar jelas ya. Ada orang berkata ro'aitu asadan. Oh, kok enggak nyala. Ro'aitu
Ra'aitu asadan, ya. Ra'aitu asadan. Apa arti dari ra'aitu asadan ini? Secara bahasa, asad ini mempunyai arti singa, ya. Secara bahasa. Jadi arti lugawinya asad itu singa. Tapi kan bisa diartikan singa ini bukan hewan, tapi singa yang dimaksud ini adalah orang. Oh, kenapa dikatakan singa? Karena dia sangat berani. Oh, dikatakan nih singa aswaja misalkan, singa aswaja. Nah, kalau misalkan kalian menemukan lafadz seperti ini, ra'aitu asadan. Ini kalian akan mengartikan saya melihat singa atau saya melihat orang yang berani gitu. Maka ini sama-sama bisa mau diartikan saya melihat singa atau saya melihat orang yang sangat berani, itu sama-sama bisa. Cuma mana yang lebih kuat? Tentunya yang lebih kuat di sini adalah hakikat. Ini yang hakikat karena asad ini secara makna hakiki adalah singa. Maka ulama mujtahid akan mengambil makna singa dibandingkan harus mengambil makna orang. Kenapa? Karena makna singa, asad diartikan dengan singa ini lebih jali, lebih tampak, lebih zahir, lebih jelas dibandingkan harus dikasih arti orang yang itu statusnya lebih khafi, lebih samar dan tidak jelas. Nah, ini yang dimaksud dengan tartibul adillah ya ikhwah. Yang dimaksud tartibul adillah seperti ini. Dan orang yang melakukan seperti ini itu bukan orang sembarangan. Itu orang yang kapasitas ilmunya sudah luar biasa. Dan nanti di bab ijtihad itu akan dibahas. Seorang mujtahid itu harus mengetahui apa saja agar bisa menjadi mujtahid. Apakah karena hafal Sahih Bukhari langsung bisa dikatakan mujtahid? Tidak. Jadi di situ ada beberapa syarat yang bisa dikatakan sangat ketat dalam penetapan mujtahid. Oke, kita lanjut. Wa dzalika kadh-dhahir wal muawwal fa yuqaddamu al-lafdhu fi ma'nahu al-haqiqi ala ma'nahu al-majazi. Wa yuqaddamu ma yufidul ilma ala ma yufidul dhann. Dalil yang berfaidah ilmun 100% itu didahulukan dari yang berfaidah dhann. Illa idza kana ma yufidul ilma aman wa ma yufidul dhanna khasan fayukhassul awwalu bitsani kama taqaddama min mabhasit tahsis. Nah, misalkan nih ada satu contoh, ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Di contoh yang lain dia mengatakan ra'aitu tullab, saya melihat santri. Zaid adalah bagian dari santri. Mana yang didahulukan? Ra'aitu asadan atau ra'aitu Zaidan apa ra'aitu tullab? Tentunya ra'aitu Zaidan ini lebih diketahui daripada mengatakan ra'aitu tullab. Kenapa? Karena ra'aitu tullab ini masih dzan. Bisa saja Zaid masuk di situ, bisa saja tidak. Maka lebih didahulukan yang Zaid. Illa idza kana ma yufidul ilma aman wa ma yufidul dhanna khasan fayukhassul awwalu bitsani kama taqaddama fi mabhathi at-takhsis. Nah, ini kita sudah bahas masalah ini di pembahasan takhsis. Di situ ada lafadz yang berfaedah umum, yang satunya berfaedah khas. Ketika bertentangan antara khas dan am, mana yang diambil? Nah, di situ sudah dibahas di pembahasan takhsis. Nah, antum bisa rujuk kembali video-video sebelumnya, sebagiannya sudah saya upload ya di pembahasan takhsis. Maka dalam hal ini yang khas ini akan mentaksis pada yang am. Wa yuqaddamu nutqu 'alal qiyas. Nutq artinya ini nas hadis, nas Al-Qur'an itu lebih didahulukan daripada qiyas. Wal muradu bin nutqi huwa an-nassu minal kitabi awis sunnah. Yang dimaksud dengan nutq di sini adalah nas Al-Qur'an atau hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik hadisnya itu mutawatir ataupun hadis ahad. Mutawatir ahad kami sudah bahas sebelumnya. Illa yakun nutqu aman wal qiyasu khassun. Yukhassu bil qiyasi kama taqaddama fi mabhasit takhsis. Kecuali misalkan satunya itu am, satunya khas. Qiyasnya itu khas yang noteknya atau nasnya itu umum, maka mana yang didahulukan?
juga sudah dibahas sebelumnya di pembahasan taksis bahwasanya kadang qiyas itu bisa mentaksis nas atau nas hadis atau nas Al-Qur'an yang umum. Wa yuqaddamu al-qiyasul jali ka qiyasil illati 'alal khafi ka qiyasis syabah. Dan pembahasan qiyasul jali itu didahulukan daripada qiyas khafi. Qiyas jali seperti qiyas illah, qiyas khafi seperti qiyas asyabah. Untuk pengetahuan lebih jelas qiyas illah, qiyas syabah di 2 video sebelumnya kami sudah bahas. Apa itu qiyas jali, qiyas khafi, qiyas illah, qiyas syabah sudah dibahas. Wa in ja'an nassu minal kitabi was sunnati mufidan taghyiral istishab fal hukmu hukmuhu. Nah, ada istishab. Istishab itu adalah melanggengkan hukum asal sampai sekarang. Jadi kalau misalkan hukum asalnya seperti itu, maka sampai sekarang hukumnya seperti itu. Kalau misalkan ada nas dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW dan merubah hukum asal, maka yang diambil adalah nas dari hukum itu. Jadi misalkan hukum asalnya mubah, boleh terus berjalan begitu mubah. Kemudian ada nas, baik itu nas Al-Quran atau hadis Nabi SAW, di mana nas ini mengatakan bahwasanya hal ini bukan mubah tapi melainkan haram. Maka hukum mubah yang merupakan hukum asli itu akan dihapus dan diganti dengan hukum yang haram. Nah, ini namanya ketika ada nas dari Al-Quran dan hadis merubah hukum asal, maka yang akan diambil adalah hukum yang diperoleh dari nas. Wa huwa hujjatun, dan hukum ini akan menjadi dalil wa in kana fihi taghyirun listishabil asli, walaupun di situ akan merubah hukum asal. Wa illam yujad fin nutqi ma yughayyirul asla fayustashabul halu ay adamul asli. Kalau misalkan dalam nas itu tidak ada hukum yang merubah hukum asal, maka hukum asal itu akan langgeng dan sampai sekarang masih berlaku. Ya. Jadi misalkan dulu kan puasa Asyura itu diwajibkan. Ya, puasa Asyura itu diwajibkan. Kalau misalkan tidak ada nas yang merubah itu, maka niscaya sampai sekarang puasa Asyura itu akan dihukumi wajib. Nah, contoh lagi, dulu kewajiban puasa setiap tahunnya itu 3 hari. Setiap bulannya itu 3 hari. Tapi setelah itu datang nas dari berbagai sumber yang menunjukkan, ya seperti Al-Quran, yang menunjukkan bahwasanya yang diwajibkan pada kaum muslimin hanya puasa 1 bulan setiap tahunnya. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada nas itu, niscaya kita tetap mempunyai kewajiban puasa 3 hari setiap bulannya. Tapi karena sudah ada nas, maka yang dijadikan rujukan setelah itu adalah hukum yang diperoleh dari nas tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Tsumma qala al-mufti wal mustafti.